Surabaya tampak tenang, tapi di balik senyap itu, ada bara yang belum padam ketika sebuah ormas berubah jadi mesin pemerasan dan pejabat tinggi justru jadi dalangnya. Siapa yang berani bersuara? Ini kisah Raka, seorang pemuda biasa yang melawan sistem lewat kamera, kata-kata, dan keberanian. Kebenaran bisa dibakar, tapi abunya tetap berterbangan. Pagi itu, Surabaya seperti biasa, panas, bising, dan sibuk. Tapi ada sesuatu yang berbeda di udara. Bukan cuma asap dari knalpot angkot atau bau gorengan dari pinggir jalan. Ada bau lain, bau yang tajam, bau ketegangan. Dan dari kejauhan, asap hitam mulai menjulang dari arah Kalijudan. Aku tahu itu bukan asap biasa. Aku berdiri di balkon kosan lantai 3, menyeruput kopi sachet yang terlalu manis, dan menatap ke arah sumber asap. Di bawah sana, di antara rumah-rumah padat, sirene meraung, dan warga sudah mulai berkumpul. Lagi-lagi kerusuhan, lagi-lagi orang-orang grip turun tangan, grip berjaya. Dulu aku juga salut sama mereka. Ormas yang katanya bantu warga, ngangkut jenazah, bagiin sembako, bantu penggusuran warga yang tidak tertib. Semuanya demi ketertiban kota. Tapi sejak 3 tahun lalu, citra mereka mulai retak. Ada yang cerita dipalak buat biaya keamanan lingkungan. Ada yang kiosnya dibakar karena nolak bayar iuran solidaritas. Dan beberapa bulan terakhir, desas-desus makin liar. Katanya mereka punya orang kuat di dalam pemerintahan. Katanya ada pejabat tinggi yang jadi bapak angkat mereka. Tapi semua itu tetap jadi bisik-bisik. Tak ada yang berani terang-terangan ngomong, termasuk aku. Raka, mantan jurnalis, mantan idealis. Sekarang cuma freelancer yang kadang ngedit video pernikahan, kadang motret properti kosong, buat listing online, kadang cuma duduk di sini, merokok, ngelamun, dan menyesal. Aku pernah punya peluang besar. 2 tahun lalu aku hampir mengungkap korupsi besar di balik proyek relokasi pasar. Semua bukti udah kukumpulin, wawancara, dokumen, bahkan rekaman. Tapi sebelum sempat rilis, aku diancam. Motorku dibakar. Pacarku saat itu diserempet motor misterius. Aku diam. Dan sejak saat itu, aku mundur. Aku percaya, 1 kali pengecut, selamanya pengecut. Tapi pagi itu, ketika kulihat asap membubung dan kulihat video amatir warga yang mulai viral di Twitter, tentang posko bantuan yang dibakar massa karena diduga jadi tempat penyimpanan senjata, aku tahu, aku nggak bisa terus diam. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kalijudan bukan akhir, itu baru permukaan. Kalau kau masih punya nyali, kita bisa bicara. Datang ke warung kopi Gema jam 8 malam, sendirian. Aku membaca ulang pesan itu sambil menahan napas. Siapa yang kirim? Kenapa tahu aku masih simpan dokumen-dokumen lama itu? Dan kenapa sekarang Gema adalah warung kopi di pojok Jalan Rungkut, tempat dulu aku sering nongkrong bareng narasumber dan teman-teman redaksi. Sejak kasus itu, aku nggak pernah kesana lagi. Terlalu banyak kenangan. Tapi pesan itu seperti tamparan keras yang mengingatkan, aku belum selesai. Malamnya, suasana Gema tetap sama. Lampu temaram, meja kayu yang penuh bekas gelas kopi, dan pengunjung yang lebih banyak ngobrol soal bola daripada politik. Aku duduk di pojok, meja paling ujung dekat colokan, sambil menunggu. 1 jam berlalu. Aku sudah hampir pergi ketika seseorang duduk di depanku tanpa suara. Masih minum kopi hitam tanpa gula ya, Mas Raka? Aku mendongak. Wajahnya agak asing, tapi matanya seperti pernah kulihat. Dia pakai jaket hitam lusuh dan topi. Gerakannya cepat, matanya waspada. Siapa lo? Tanyaku pelan. Dia menatapku lekat-lekat lalu menggeser amplop coklat ke arahku. Ini bukan cuma tentang Kalijudan. Ada struktur lengkap grip. Orang-orangnya, transaksinya, bahkan jalur senjata mereka. Dan yang paling penting, siapa yang melindungi mereka dari atas. Tanganku gemetar saat menyentuh amplop itu. Kenapa ke saya? Dia tertawa pendek. Karena kau pernah berani dan mungkin masih punya alasan untuk peduli.
Aku bukan jurnalis lagi, kataku. Hampir seperti membela diri. Dia bangkit, menepuk pundakku. Kita semua pensiun dari banyak hal, Mas, tapi kebenaran gak pernah pensiun. Dia pergi sebelum aku sempat tanya lebih banyak. Kembali ke kamar kos, aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada salinan KTP, foto-foto markas ormas, denah bangunan, laporan keuangan, hingga cuplikan email dari pejabat Pemprov. Salah satunya mengejutkanku, ada nama yang sangat aku kenal. Guntur Wirawan, Pak Guntur, pejabat publik yang dielu-elukan. Wajahnya ada di billboard kampanye anti korupsi. Suaranya lantang di forum-forum mahasiswa. Tapi kalau dokumen ini benar, dia adalah aktor intelektual di balik Grip Berjaya. Aku menatap layar laptop, tanganku menggeser file demi file. Jantungku berdetak cepat. Ini bukan cuma cerita kecil, ini bisa mengguncang kota. Tapi aku juga sadar, ini bukan permainan bocah. Ini bukan sekadar unggah video di YouTube dan berharap viral. Ini bisa bikin aku lenyap, beneran lenyap. Dan kali ini, mungkin gak ada orang yang peduli. Aku tutup laptopku. Kupandangi langit malam dari jendela kamar. Surabaya masih menyala dengan gemerlap lampu dan suara motor yang hilir mudik. Tapi di balik keramaian itu, aku tahu ada sesuatu yang sedang membusuk. Dan aku, dengan segala ketakutanku, tampaknya harus turun tangan lagi. Bukan karena aku jago, bukan karena aku pahlawan, tapi karena kali ini bau asap itu terlalu menyengat untuk diabaikan. Dan mungkin ini saatnya aku bertarung. Sekali lagi, namanya Dimas. Usianya baru 30-an awal, tapi sorot matanya seperti sudah makan umur lebih banyak dari itu. Dia perwira Kopassus, dan malam itu dia duduk di hadapanku seperti hantu yang keluar dari masa lalu yang ingin kulupakan. Kami bertemu atas saran dari pengirim amplop malam sebelumnya. Lokasinya di tempat yang cukup absurd untuk pertemuan penting. Sebuah warung bebek goreng di dekat Jalan Manyar. Mungkin supaya nggak kelihatan mencurigakan. Atau mungkin karena Dimas memang suka makan bebek. Nggak nyangka lo masih hidup, ucapnya sambil mengaduk sambal. Waktu kasus pasar itu meledak, gue kira lo udah kabur ke luar negeri. Aku mengangkat alis. Gue juga nggak nyangka bakal ketemu tentara yang hobi makan bebek sambil korek sambil bahas ormas kriminal. Dia tertawa pendek lalu nada suaranya langsung berubah datar. Gue nggak datang buat basa-basi, Rak. Apa yang lo dapat dari orang kemarin itu? Penting, tapi belum cukup. Mereka, Ormas Grip, punya sistem, punya struktur, dan yang lebih ngeri, mereka punya mental tempur. Kayak milisi swasta. Aku terdiam. Dimas membuka map kecil dari tasnya. Di dalamnya ada foto satelit, skema gedung, dan beberapa wajah yang sudah lama ada di radar masyarakat Surabaya. Tokoh-tokoh ormas yang sering tampil di media sambil membagikan sembako atau membantu pengungsi banjir. Mereka punya 3 titik pusat operasi. Lanjutnya, 1 di bawah tanah bekas gudang logistik di daerah Margorejo, 1 lagi di bekas sekolah swasta kosong di daerah Manukan, dan 1 yang paling gede, rumah rehabilitasi di wilayah Keputih. Semua pakai embel-embel sosial. Rumah rehabilitasi? Aku mengernyit. Yang kerja sama Dinas Kesehatan itu? Yap, katanya sambil mengunyah. Tapi pasiennya nggak ada. Isinya pelatihan militer sipil. Latihan taktis, gue sempat masuk lewat jalur belakang, pura-pura jadi tim audit. Aku menyandarkan punggung ke kursi plastik yang berderit. Tenggorokanku kering, ini jauh lebih besar dari yang kupikir. Dan lo, ngapain kasih tahu gue semua ini? Dimas menatapku tajam. Karena lo bisa bantu dari sisi yang gue nggak bisa jangkau. Publik, opini, narasi. Lo jago mainkan cerita. Lo tahu gimana bikin sesuatu meledak di permukaan tanpa harus nunjuk langsung. Dan yang paling penting lo punya jejak. Lo pernah dipercaya. Aku tertawa pahit. Lo tahu betul gue udah kehilangan semua itu. Dia mengangguk pelan. Mungkin, tapi percaya. Di dunia gelap kayak sekarang, yang dibutuhin bukan pahlawan, tapi orang yang udah ngerasain takut dan tetap milih jalan lagi. Aku terdiam. Kata-katanya masuk seperti suntikan dingin ke tulang belakangku. Dan diam-diam, aku tahu dia benar.
Kami mulai bekerja malam itu juga. Dimas memberiku akses ke beberapa laporan intelijen lapangan yang nggak resmi. Sumber dari timnya menyamar sebagai sukarelawan di posko GRIP. Mereka mencatat aktivitas mencurigakan, distribusi logistik yang tidak pernah sampai ke warga, uang tunai dalam jumlah besar tanpa pelaporan, dan yang paling bikin merinding, pengiriman paket malam hari ke daerah-daerah tertentu yang dilindungi oleh orang berseragam. Seragam kayak gimana? Tanyaku. Mirip Satpol PP, tapi seragamnya nggak standar. Dan mereka nggak pernah nongol di data pegawai Pemda. Hantu dalam seragam. Julukan itu otomatis muncul di kepalaku. Selama seminggu ke depan, hidupku berubah. Aku jadi manusia dua muka. Siang hari aku masih ngedit video ulang tahun anak pejabat. Malamnya aku nongkrong di lorong sempit sambil nyatet plat mobil yang keluar, masuk dari markas ormas. Kami juga dapat bantuan tak langsung dari Maya, seorang perwira polisi wanita dari bagian Intelkam. Dia yang menyalurkan data diam-diam ke Dimas tanpa harus lewat birokrasi. Dan meskipun dia nggak pernah tampil langsung, aku tahu dia punya peran penting. Suaranya yang tegas di telepon sering jadi pelipur kepanikan tiap kali kami menemukan hal-hal yang terlalu panas. Ada satu file yang kalian harus lihat, katanya suatu malam lewat panggilan suara. Tentang transaksi antara Kepala Ormas, Wilayah Selatan dan PT Guntur Energi. Aku dan Dimas saling pandang. Guntur Energi, aku mengulang. Ya, perusahaan itu milik Pak Guntur secara tidak langsung. Lewat adiknya, lewat yayasan, semuanya ada di balik nama. Tapi aliran dananya jelas. Ada rekaman, ada kwitansi digital. Semakin dalam kami menyelam, semakin terlihat bahwa GRIP berjaya bukan cuma ormas. Mereka sistem, mereka jaringan. Mereka punya orang di legislatif, di eksekutif, bahkan di penegak hukum. Dan semuanya diikat oleh satu simpul, uang dan kekuasaan. Suatu malam, aku ikut Dimas menyusup ke salah satu gudang di Margorejo. Lewat lubang pembuangan, kami berhasil masuk ke ruang belakang dan melihat sendiri kontainer berisi rompi, tongkat kejut, bahkan senjata api rakitan. Semuanya tersembunyi di balik tumpukan karung beras berlabel bantuan pangan. Aku hampir muntah, bukan karena takut, tapi karena marah. Ini bukan lagi soal penipuan sosial, ini perang sipil dalam diam. Dan masyarakat nggak tahu sama sekali. Rak, Dimas menarikku pelan. Kalau ini bocor sebelum waktunya, kita bisa mati. Tapi kalau kita diam, mereka bakal terus tumbuh. Aku mengangguk. Waktu kami keluar dari tempat itu, aku tahu satu hal. Kita sedang melawan sesuatu yang bukan lagi ormas, tapi negara dalam negara. Dan musuh terbesar kita bukan kekerasan, tapi pembungkaman. Malam-malamku makin tak tenang. Ponselku mulai dapat pesan-pesan aneh. Berhenti, kami tahu kamu. Jangan jadi pahlawan kesiangan. Seseorang bahkan meninggalkan kotak di depan pintu kosku. Isinya hanya sebilah pisau dapur dan foto ibuku di kampung. Pesan jelas, mereka tahu siapa. Mereka tahu di mana keluargaku. Tapi anehnya, justru saat itu aku merasa makin yakin untuk terus jalan. Mungkin karena aku udah terlalu banyak mundur dalam hidup. Mungkin karena ini pertama kalinya aku merasa berguna lagi. Atau mungkin karena aku tahu, kalau aku berhenti, tak akan ada yang menggantikan peranku dalam mata rantai kecil ini. Di akhir pekan kedua, aku dan Dimas mengatur pertemuan langsung dengan Maya. Lokasinya di rumah makan kecil dekat pelabuhan. Kami duduk di pojok, dikelilingi suara debur ombak dan aroma ikan bakar. Waktu kita nggak banyak, kata Maya setelah saling sapa seadanya. Dalam 2 minggu ke depan ada operasi gabungan, resmi, akan digelar di 3 titik markas GRIP. Tapi kita nggak yakin apakah ini beneran operasi bersih atau cuman akal-akalan buat tutup mulut media. Kenapa ragu? Tanya Dimas. Karena yang teken surat perintahnya, Pak Guntur. Hening, aku menggenggam gelasku erat-erat. Inilah momen saat semua potongan mulai menyatu. Pemain utamanya nggak cuma tahu apa yang kita lakukan. Dia justru sedang memimpin panggung, mengatur kapan pertunjukan dimulai. Dan yang lebih parah, mungkin juga mengatur siapa yang akan selamat.
Wajah Pak Guntur terpampang besar di baliho depan kantor kelurahan. Senyumnya lebar, tangannya terangkat setengah, seperti sedang memberkati warga dengan senyuman surgawi. Di bawahnya ada tulisan besar, Donatur Utama Program Pangan Mandiri, bersama rakyat untuk rakyat. Aku berdiri mematung di pinggir jalan. Motor-motor lewat dengan suara knalpot berisik. Pedagang cilok bersautan dengan tukang parkir. Tapi semuanya seperti latar belakang yang membisu di telingaku. Yang kutatap hanya wajah itu, wajah yang dulu kukagumi, lalu kubenci, dan sekarang harus kuhadapi. Pak Guntur Wirawan, mantan dosen, kini pejabat publik sekaligus tokoh filantropi terkemuka di Jawa Timur. Wawancaranya sering tayang di TV nasional. Kata-katanya manis, penuh empati. Tapi aku tahu, di balik senyum itu ada cakar yang mencengkeram kota ini perlahan. Diam-diam, tapi pasti. Aku masih ingat pertama kali bertemu beliau, 7 tahun lalu saat aku masih wartawan muda. Kami wawancara eksklusif di kantornya yang sederhana tapi elegan. Waktu itu dia bicara soal transparansi, soal perubahan. Dia bahkan bilang padaku, Raka, Indonesia butuh anak muda sepertimu, jujur, berani, dan tak silau kekuasaan. Dan sekarang, aku tahu dia pemilik bayangan dari Grip Berjaya. Sore itu aku bertemu Dimas dan Maya di tempat biasa, gudang tua yang disulap jadi pos rahasia mereka. Di atas meja ada tumpukan dokumen baru dari Maya. Dia kelihatan bersih, ucap Maya pelan. Tapi semua uang ormas, seluruh perputaran logistik mereka, bisa dilacak ke perusahaannya. Ini laporan audit bayangan dari orang dalam kantor Guntur Energi. Kalau ini keluar ke publik, bisa jadi ledakan besar. Aku membaca cepat. Di sana tercatat aliran dana miliaran rupiah ke berbagai yayasan sosial yang semuanya tanpa terkecuali terafiliasi dengan kegiatan Grip. Ada nama-nama direktur palsu, rekening ganda hingga transaksi dalam bentuk barang seperti ambulans, truk logistik, bahkan kontainer bahan bangunan. Dan yang lebih gila, lanjut Dimas, dia membayar sebagian anggota ormas sebagai karyawan yayasan. Jadi ketika polisi datang, mereka bisa bilang itu cuma kegiatan kemanusiaan. Aku meremas pelipis. Semua ini seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Jadi dia beneran dalangnya? Tanyaku. Nggak ada nama lain di atas dia, Maya mengangguk pelan. Dia pusat lingkaran, tapi dia juga licik. Dia nggak pernah ngomong langsung. Semua lewat orang ketiga, keempat. Jadi secara hukum dia aman, tapi secara moral, dia najis, Ra. Keesokan harinya aku memutuskan nekat mendekat ke markas utama yayasan milik Pak Guntur di daerah Nginden. Bukan untuk konfrontasi, tapi untuk mengendus suasana. Tempatnya mewah, gedung 2 lantai, halaman luas, dan mobil-mobil dinas terparkir rapi. Di pintu masuk ada spanduk besar bertuliskan, Bakti Sosial Nasional, Ormas dan Pemerintah Bersatu. Yang bikin dadaku nyeri, ada logo Grip Berjaya berdampingan dengan logo Pemprov. Aku pura-pura jadi fotografer media lokal yang mau meliput. Herannya, aku lolos dengan mudah. Mungkin karena mereka pikir aku bukan siapa-siapa lagi, atau karena sistem mereka terlalu percaya diri. Di dalam aula, aku lihat langsung puluhan anggota ormas berdiri rapi, pakai seragam abu-abu muda. Bukan yang lusuh seperti biasa. Ini rapi, seperti mau upacara kenegaraan. Dan di depan mereka berdiri pria yang sama dari baliho itu. Pak Guntur, suaranya mengalun merdu lewat mic. Kita berkumpul di sini bukan karena kekuasaan, tapi karena kemanusiaan. Kita semua tahu ketika negara lambat, masyarakat sipil yang bergerak. Dan ormas seperti Grip Berjaya adalah ujung tombak perjuangan itu. Tepuk tangan, meriah. Kamera media lokal merekam dari segala sudut. Ormas bukan kriminal. Ormas adalah kekuatan rakyat. Aku memejamkan mata. Kata-katanya indah, tapi aku tahu dari balik senyum itu ada darah. Sepulang dari acara itu aku merasa mual. Tapi di sisi lain, otakku terus bekerja. Dia memainkan narasi. Dan yang lebih parah, narasinya berhasil. Orang percaya.
Media mencitrakan dia sebagai penyelamat. Masyarakat menggantungkan bantuan padanya. Dan sedikit demi sedikit, kontrol kota ini mengalir ke tangannya. Malamnya aku membuka laptop. Kutulis draft artikel investigasi. Judul, sementaranya filantropi berlumur abu. Di balik wajah dermawan Pak Guntur kutatap halaman kosong itu. Lalu aku mulai menulis. Ku ketik pelan tapi mantap. Semua data, semua kronologi. Kukisahkan bagaimana ormas digunakan sebagai alat, bagaimana dana bantuan disalurkan lewat jaringan bayangan, dan bagaimana kekuasaan dikelola seperti teater. Di tengah tulisan, tiba-tiba layar laptopku mati. Gelap. Aku terdiam sejenak. Ku pencet tombol power, tak menyala. Saat itulah aku sadar, listrik kosku masih nyala, lampu kamar nyala, tapi laptopku tidak. Perasaan dingin menjalar ke tengkuk. Lalu ponselku berdering, nomor tak dikenal, aku jawab. Suara berat di seberang sana bicara satu kalimat. Kau sudah melangkah terlalu jauh, Raka. Jangan buat kami datang ke ibumu. Klik, aku mematung. Besoknya aku tak keluar kamar. Laptop masih mati. Ponselku ku nonaktifkan. Tapi di kepalaku, suara itu terus berputar. Ibunya. Ancaman itu jelas. Aku tak bisa lagi menunda. Tapi aku juga tak bisa sembrono. Satu langkah salah, nyawa bisa melayang. Bukan cuma milikku. Malamnya Dimas datang ke kos. Ia bawa hard disk eksternal. Gue udah backup semua datanya. Kita upload ke server luar negeri. Kita lempar ke media luar. Biar tekanan internasional datang dulu, baru kita gerak. Lu masih mau terusin? Aku mengangguk. Perlahan tapi pasti. Gue takut, Dim, tapi gue lebih takut kalau kota ini beneran hancur dan gue diem aja. Dia menepuk bahuku. Selamat datang kembali, Rak. Kami mulai operasi dalam bayangan. Dalam 3 hari, kami hubungi jurnalis asing, kirim data ke NGO hak asasi, dan minta perlindungan identitas. Kami juga siapkan video pengakuan, semacam dead man switch. Kalau kami hilang, video itu otomatis rilis ke publik. Dan di hari ketiga, kami dapat kabar dari Maya. Pak Guntur akan hadir dalam rapat koordinasi tertutup antara Pemda, TNI, dan Polri untuk persiapan operasi penertiban ormas. Nih momen kita. Kalau dia bicara langsung, kita bisa jebak, bisa rekam, bisa jadi bukti legal. Aku terdiam, kami sudah sangat dekat, tapi juga sangat berbahaya. Di luar jendela, Surabaya masih ramai. Tapi di balik keriuhan itu, sebuah pertarungan sedang terjadi. Bukan pertarungan otot, tapi pertarungan narasi. Tentang siapa yang sebenarnya berjuang untuk rakyat. Tentang siapa yang benar-benar donatur. Dan siapa yang cuman menjual senyum palsu demi kuasa. Dan aku tahu, jika pertarungan ini dimulai, maka tak ada jalan kembali. Surabaya panas seperti biasa. Tapi hari itu udara rasanya lebih berat. Entah karena terik matahari atau karena rencana gila yang akan kami jalankan hari ini. Menyusup ke rapat rahasia di Hotel Geraha Nirwana, tempat berkumpulnya pejabat daerah, TNI, Polri, dan Pak Guntur. Aku berdiri di kamar mandi umum rest area basement hotel, mengenakan kemeja putih dan celana kain abu-abu. Dasi polos, lencana palsu, asisten sekretariat rapat khusus. Maya yang bikin, mirip aslinya. Bahkan QR code-nya bisa di-scan. Dimas masuk lewat pintu belakang, berjaket hitam dan membawa tas kerja. Di dalamnya ada alat perekam suara dan kamera mikro. Kamera itu akan kuselipkan di kancing baju, menghadap ke depan. Kalau semuanya lancar, kata Dimas, ya kita dapat rekaman dia. Kalau enggak, ya kita masuk daftar buronan nasional, jawabku setengah bercanda. Tapi nggak ada yang ketawa. Di lantai 5 hotel, security berlapis. Tapi anehnya suasananya santai. Tidak seperti pertemuan militer biasanya. Mungkin karena mereka pikir ini cuma rapat koordinasi. Mungkin karena Pak Guntur ada di dalam, semua orang merasa aman. Padahal justru itulah masalahnya. Aku masuk ke ruangan ballroom kecil berkapasitas 30 orang. Meja berbentuk U, mikrofon di tiap kursi, dan di ujung ruangan ada layar besar. Di sana sudah duduk beberapa wajah familiar.
Kapolres Surabaya, Komandan Kodim, Wakil Wali Kota, dan ya, dia, Guntur Wirawan. Duduk di tengah dengan jas biru gelap dan pin Garuda kecil di dadanya. Tenang, elegan, dan berbahaya. Maya mengirim pesan. Semua alat siap, audio masuk, kamera nyala, jangan bicara, dengarkan. Cari kalimat eksplisit soal grip. Aku duduk di barisan belakang, pura-pura sibuk menulis notulensi. Tapi jantungku berdentum keras. Ini bisa jadi momen penting. Tahu malapetaka? Rapat dimulai dengan basa-basi. Pemaparan data kriminalitas. Konflik horizontal. Ketegangan warga di beberapa kelurahan. Lalu giliran Guntur bicara. Dan saat itulah dunia seolah menahan napas. Dia berdiri perlahan menyalakan mikrofon. Rekan-rekan yang saya hormati, suaranya. Tenang Zu, kita semua tahu bahwa kondisi keamanan Surabaya sedang dalam masa krusial. Tapi kita juga tahu, banyak kelompok masyarakat yang beroperasi karena ketidakhadiran negara di beberapa titik. Kita tidak bisa memusuhi mereka semua. Beberapa pejabat mengangguk, lalu dia menambahkan kalimat berikut. Saya usulkan, daripada terus melakukan pendekatan represif, mari kita bentuk tim koordinasi. Kita gunakan struktur yang sudah mereka miliki. Ormas seperti GRIP bisa diberdayakan sebagai mitra keamanan lingkungan, tentu dengan pengawasan dan insentif yang layak. Boom, kata kuncinya keluar, diberdayakan, struktur, insentif, dan yang paling penting, mitra keamanan. Itu artinya legalisasi. Dimas mengirim pesan cepat. Rekaman aman, sudah cukup, mau keluar sekarang. Tapi aku merasa belum cukup. Aku ingin lebih. Dan ternyata Tuhan mendengar. Salah satu perwira bertanya, kalau ormas itu nanti malah dipakai lagi untuk intimidasi, siapa yang tanggung jawab, Pak Guntur? Dan dia menjawab tanpa ragu, sudah ada kode hitam. Semua yang melanggar kesepakatan akan ditindak internal. Saya yang jamin langsung. Aku membeku. Kode hitam. Aku belum pernah dengar istilah itu sebelumnya. Aku menoleh ke layar. Maya langsung merespon, "Gali itu, cari tahu maksudnya, jangan keluar dulu. Tunggu dia bicara lebih banyak." Rapat terus berlanjut. Bahas hal teknis. Peta wilayah rawan. Tapi pikiranku terus terpaku pada kata itu. Kode hitam, jam bergulir. Rapat akhirnya ditutup, tapi beberapa pejabat tetap duduk di kursi mereka. Mereka bisik-bisik, dan Pak Guntur? Dia berdiri lalu berjalan ke arah ruang kecil di samping ballroom. Ruang istirahat VIP. Tanpa pikir panjang aku berdiri, ambil map dan ikut ke arah sana. Satpam menghadang, aku angkat map. Maaf, saya disuruh Pak Guntur kasih dokumen ini ke ruangan samping. Penting, soal logistik. Satpam ragu sebentar. Lalu mengangguk, dan aku masuk ke ruang itu dingin, kecil. Sofa kulit, meja kopi, satu dispenser, dan di sana Pak Guntur duduk sendiri membuka botol air mineral. Ketika dia melihatku, senyumnya langsung muncul. Ah, ini siapa ya? Baru ya di sekretariat? Aku gugup, tapi aku angguk pelan. Ya Pak, saya Raka, disuruh kirim ini. Kataku menyerahkan map kosong. Dia menerimanya dengan tenang, membukanya sebentar lalu meletakkannya. Raka. Dia menyipitkan mata. Kayaknya saya pernah dengar nama itu. Deg, tapi aku cepat tanggap. Mungkin dari berita dulu, Pak. Pernah nulis soal krisis air di Lamongan. Oh iya, wartawan. Sekarang ikut sekretariat ya. Aku mengangguk pelan. Pindah, Alwan Pak. Dia tertawa kecil. Bagus, dunia ini memang berubah. Kalau mau bertahan, kita juga harus berubah. Dia berdiri menatapku tajam, termasuk belajar bedakan antara idealisme dan fanatisme. Aku tidak paham maksudnya, tapi sorot matanya seperti menusuk langsung ke tenggorokan. Seolah dia tahu siapa aku. Seolah dia sadar, lalu dia berkata pelan, "Kode hitam itu bukan aturan. Itu peringatan, siapapun yang bocorkan sistem ini akan dihapus secara senyap, tanpa berita, tanpa pelayat. Aku tak bisa bicara.
Tanganku menggenggam kuat map kosong. Dia mendekat. Tersenyum. Kalau kamu memang pindah haluan, Raka. Jangan pernah kembali ke jalan yang salah. Aku keluar ruangan dengan napas tercekat. Dimas sudah menunggu di tangga darurat. Kami turun tanpa bicara sepatah kata. Langsung naik motor. Langsung pergi dari sana. Baru di tengah jalan Dimas bersuara. Lu denger tadi dia ngomong dihapus. Itu kode pembunuhan, Ra. Aku mengangguk. Dan dia nyebut namaku. Kami berhenti di pinggir jalan. Di bawah pohon trembesi yang tua. Kutarik napas dalam-dalam. Dia tahu siapa gue. Atau setidaknya dia curiga. Tapi yang lebih penting, sekarang kita tahu soal kode hitam. Dimas menatapku lama. Kita harus keluar dari kota beberapa hari. Tapi, Rak, kalau kita nggak ngilang sekarang, kita nggak akan sempat upload semua ini. Kita udah megang bukti hidup. Aku terdiam, lalu mengangguk. Malam itu kami kabur ke Batu, ngumpet di rumah kenalan Maya yang mantan aktivis Min 98. Jauh dari pusat kota, sinyal pas-pasan. Tapi aman. Dan di sana, kami mulai menyusun langkah. Semua file diamankan. Semua rekaman dikirim ke kontak luar negeri. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa kami diambang sesuatu, tapi juga diambang bahaya besar. Karena begitu matahari terbit keesokan harinya, Maya membuka laptop dan mendapati ada notifikasi aneh. Permintaan akses jarak jauh dari perangkat tak dikenal. Lokasi, Surabaya Timur. Seseorang sedang mencoba masuk ke sistem kami. Seseorang yang tahu kami mengintip. Dan aku sadar satu hal. Pertempuran ini baru saja benar-benar dimulai. Namaku Raka. Dan sejak seminggu lalu, hidupku seperti film perang, tanpa jeda, tanpa naskah. Kami masih di Batu, bersembunyi di rumah Pak Hadi, seorang mantan aktivis yang dulu pernah dikejar-kejar karena orasi. Kini rumahnya jadi markas darurat. Kami di ruang tengah yang penuh poster-poster reformasi. Maya duduk di depan laptop dengan kabel LAN, menjuntai dari loteng ke modem bekas. Rekaman kemarin aman, katanya. Sudah terenkripsi dan dikirim ke 3 server luar negeri. Kalau aku kenapa-kenapa, sistemnya bakal auto-publish. Aku mengangguk, tapi mataku tertuju ke layar HP. Pesan dari seorang narasumber baru saja masuk. Kalau mau tahu siapa dalang dana ormas, datang ke pasar besar. Jangan sendiri. Namanya M. Aku mengenalnya hanya lewat sinyal radio dan sesekali email acak. Tapi tiap informasi yang dia kasih selalu terbukti benar. Dan kali ini, katanya dia punya nama besar. Seseorang yang selama ini kami anggap penolong rakyat. Aku dan Dimas berangkat pagi itu juga. Dengan mobil tua milik Pak Hadi, tanpa pelat, tanpa identitas. Di tengah jalan udara Batu dingin menusuk dada, tapi pikiranku justru terbakar. Kami turun di sisi barat pasar besar, tepatnya dekat pintu belakang yang biasa dipakai pedagang barang gelap keluar masuk. Suasana ramai, normal, orang belanja, ibu-ibu nawar sayur, pengamen nyanyi vals. Kami menyelinap ke gudang tua di belakang pasar seperti yang diarahkan. Dan di sana, di antara tumpukan kardus mie instan dan banner rusak, dia berdiri. Topi hitam, masker medis, jaket parasut. Lu bawa perkam? Tanyanya. Aku mengangguk, menyalakan alat di saku jaket. Cepat, katanya. Kalau gue ketahuan, habis. Nama gue Miko. Dulu orang lapangan grip, sekarang buronan. Kenapa lu mau buka suara? Tanya Dimas curiga. Karena yang kalian lawan bukan cuma ormas, tapi sistem. Orang-orang ini udah masuk terlalu dalam. Termasuk salah satu orang yang kalian kira suci banget. Dia mengeluarkan map lusuh. Dan di dalamnya, daftar donatur grip berjaya, perusahaan-perusahaan besar, nama-nama pejabat lokal. Bahkan ada satu nama yang bikin jantungku berhenti sebentar. Yayasan Putra Nusantara, tempat Pak Guntur sering datang untuk donor dan kampanye sosial. Ini yayasan cuma topeng, kata Miko. Di balik spanduk putih dan slogan kebangsaan, mereka cuci duit dari aktivitas pemerasan. Dana-dana CSR itu disalurkan ke kelompok ormas.
Mereka pakai untuk nyebarin pengaruh, nyuap polisi, dan intimidasi warga. Aku membaca satu nama lagi, PT, Tridaya Sejahtera. Sebuah perusahaan konstruksi besar yang dapat proyek revitalisasi kawasan kumuh di Surabaya Utara. Tapi dari investigasi, sebelumnya kami tahu proyek itu fiktif. Uangnya tidak pernah sampai ke warga. Dan ini, kata Miko sambil menyerahkan satu foto buram, adalah foto malam transaksi terakhir di markas Grip. Yang pakai batik itu, asisten sekretaris daerah. Tanganku gemetar saat menerima foto. Tuh. Dunia serasa berputar. Semua mulai saling terhubung. Kami kembali ke markas malam itu dengan hati campur aduk. Maya menatap semua dokumen, lalu hanya bilang satu kalimat. Kalau kita rilis ini, nyawa kita udah diskon 90%. Tapi kami sepakat, ini harus keluar. Rencana kami sederhana, kirim data ke jurnalis independen di Jakarta, lalu backup di forum internasional. Tapi sebelum sempat menekan tombol kirim, HP-ku bergetar. Nomor tidak dikenal. Raka, suara di ujung sana berat dan jelas. Ini ayahmu, jantungku mencelos. Aku belum bicara dengan ayah sejak aku memilih keluar dari media arus utama. Kami bertengkar hebat waktu itu. Dia ingin aku aman, kerja kantoran, ikut sistem. Tapi aku memilih jalan lain. Pak, kenapa? Jangan pulang, jangan ke rumah. Tadi pagi 2 orang tak dikenal datang. Tanya soal kamu. Dan sekarang, kamu masuk daftar orang yang dicari. Aku membisu. Kamu ngelawan orang yang terlalu besar, nak. Tapi kalau kamu yakin, jangan setengah hati. Klik. Telepon terputus. Aku terduduk. Keesokan harinya kami dapat kabar. Demo besar akan digelar di Balai Kota. Spanduk Ormas Grip di mana-mana. Aksi solidaritas katanya. Tapi dari laporan intelijen sipil yang simpatisan kami kirim, itu bukan demo damai. Mereka akan menyerang, pelik bukan ke pemerintah, ke jurnalis, ke aktivis, ke siapapun yang pernah menyentuh nama mereka di internet, termasuk kami. Dan benar saja, beberapa jam setelah demo dimulai, berita pertama muncul. Kantor LSM pembela warga dibakar. Disusul foto-foto pembakaran spanduk kampanye, bendera merah putih diinjak-injak oleh massa bertopeng. Mereka mulai main kasar. Dan lebih buruknya, tidak ada polisi yang turun tangan. Kami mengamati dari jauh, di loteng rumah Pak Hadi lewat TV kecil tua yang masih bisa menangkap siaran lokal. Reporter TV mencoba mewawancarai pimpinan aksi, tapi mikrofon dirampas, kameranya dijatuhkan. Tiba-tiba Maya berdiri. Sudah cukup, kita harus rilis sekarang. Aku dan Dimas saling pandang, dan untuk pertama kalinya, kami semua sepakat tanpa banyak kata. Kami kirim semua data ke 14 kontak pers. Kami unggah file ke situs Whistleblower Internasional. Kami posting potongan video ke medsos. Dan satu persatu, berita itu mulai menyebar. Netizen mulai bertanya. Akun-akun pemerintah mulai ditak. Wartawan mulai mengangkat, tapi hanya berselang 2 jam, salah satu pesan masuk ke email Maya. Berani sekali engkau. Rumahmu selanjutnya. Tak lama setelah itu, laporan muncul di Twitter. Markas media lokal independen di Surabaya dilempar molotov. Kami terpaku. Di balik semua ini mereka tidak lagi peduli soal citra. Mereka ingin darah, dan malam itu, darah pun benar-benar tumpah. Kami mendapat kabar bahwa salah satu narasumber kami, Miko, ditemukan tewas di dekat rel kereta. Lehernya disayat, HP-nya hilang. Polisi bilang kecelakaan, tapi kami tahu itu pesan. Maya menangis. Dimas menendang kursi. Aku hanya duduk. Menatap kosong ke layar yang masih menampilkan wajah Pak Guntur di TV. Tersenyum sambil menghadiri acara. Donor darah berdiri di bawah spanduk besar bertuliskan, Grip berjaya demi Indonesia sejahtera. Aku mendadak muak melihat senyum itu. Dan aku sadar, perjuangan ini tidak bisa berhenti sampai di sini. Spanduk itu bisa digantungkan di mana saja. Tapi, darah yang jatuh di baliknya tidak boleh dibiarkan sia-sia. Kita semua tahu satu hal, mereka tidak akan diam.
Dan kami juga tidak akan lari. Setelah kematian Miko, semuanya berubah. Bukan cuma rasa takut yang mendekap kami, tapi juga amarah yang mendidih, pelan tapi pasti. Bahkan Maya, yang biasanya tenang dan rasional, mulai kehilangan kendali. Sudah saatnya bukan cuma bertahan, katanya sambil menatap dinding penuh peta dan coretan. Kita balas, aku dan Dimas saling pandang. Kami tahu maksudnya. Ini bukan lagi soal memberitakan, ini perlawanan. Kami menyebutnya Operasi Merah, bukan karena darah, tapi karena itu kode dari Miko sebelum dia mati. Dalam satu percakapan terakhir lewat chat terenkripsi, dia cuma bilang, kalau sudah mentok, cari file merah, semua ada. Di situ, kami kira itu metafora, tapi ternyata tidak. Sore itu, Maya menemukan file itu di folder tersembunyi di hard disk milik Miko yang dikirim oleh seorang simpatisan. Begitu dibuka, aku langsung mengerti kenapa dia dibunuh. Di dalamnya ada semua bukti yang selama ini kita cari. Dokumen internal Ormas, video pertemuan antara tokoh-tokoh elit dan pengurus GRIP, rekaman suara yang menyebut rencana penggulingan kendali kota melalui chaos buatan. Dan yang paling gila, ada blueprint rencana penyerangan ke kantor-kantor pemerintahan dan markas media pengganggu. Termasuk kami, ada fotoku, foto Maya, Dimas, dan lingkaran merah di sekitar rumah Pak Hadi. Ini bukan intimidasi lagi, kata Dimas pelan. Ini pembunuhan terencana. Kami langsung rapat darurat malam itu. Di tengah ruang tamu remang, kami bertiga duduk seperti sedang menyusun strategi perang. Di luar suara jangkrik dan motor malam saling bersautan. Tapi di dalam kepala kami, hanya dengung panik. File ini harus nyebar, bukan cuma ke media, tapi ke publik langsung, ucapku. Kalau semua orang tahu, mereka nggak bisa sembunyi. Tuh lagi. Tapi sebelum itu, kita perlu bentengi diri, sambung Maya. Kita butuh sekutu, butuh pelindung, dan kita perlu tahu siapa yang bocorin lokasi kita. Aku tertegun. Kalimat itu menghantam seperti palu. Dan disitulah segalanya pecah. Dimas menunduk, Tun lalu berdiri. Dan tanpa kami sangka, dia berkata pelan, "Gue yang kasih lokasi, waktu seperti berhenti. Apa maksud lo?" Tanyaku, berdiri refleks. Dimas mengangkat tangannya. "Gue nggak tahu mereka bakal bunuh Miko. Gue pikir mereka cuma mau pantau, kasih tekanan. Tapi ternyata, lo bocorin semua ini ke siapa, Dim?" Maya membentak, "Ke orang dalam yang katanya reformis di kepolisian Surabaya. Dia bilang bakal lindungi kita, tapi kayaknya dia main dua kaki." Aku maju hampir menghantam Dimas, tapi Maya menahan lenganku. "Berarti ini bukan kecelakaan," bisiknya. "Ini rencana." Dan malam itu, kami bertiga tidak tidur. Esoknya kami mulai Operasi Merah. Langkah pertama, sebarkan semua dokumen secara masif, anonim, dan tak terlacak. Kami gunakan ratusan akun dummy, kirim ke grup Telegram, forum-forum, bahkan lewat airdrop di kafe-kafe. Dalam waktu 24 jam, sebagian kota sudah tahu. Ormas GRIP bukan penyelamat rakyat, tapi mafia. Tapi yang kami tidak duga, respon masyarakat terbelah. Sebagian percaya, sebagian lagi menganggap ini fitnah terhadap pahlawan lokal. Bahkan muncul tagar tandingan, kayak si kami GRIP, "Yes, jangan fitnah pejuang rakyat dan bersama Guntur." Dan saat itulah kami sadar, ini bukan cuma perang data, ini perang persepsi. Di tengah kekacauan itu, sebuah pesan masuk ke HP Maya dari nomor tak dikenal. "Kami tahu lokasi kalian, waktu kalian habis." Dan sejam kemudian, rumah Pak Hadi dilempar batu, kaca pecah. Kami tiarap di lantai. Pak Hadi mengunci semua pintu, tapi kami tahu itu cuma penundaan. Warga sekitar mulai curiga. Mobil-mobil mencurigakan parkir tidak jauh dari gang. Mereka semakin dekat, kita harus pergi. Tengah malam kami kabur lewat pintu belakang, lewat ladang dan kebun. Aku menggendong laptop backup di tas punggung. Maya membawa hard disk. Dimas menenteng peta. Kami tidak lagi percaya siapapun. Kami mengungsi ke kota kecil di selatan, tempat teman lama Maya tinggal. Rumahnya tersembunyi di balik bukit,
Tak ada sinyal, tak ada CCTV. Dan di sana, kami menyusun serangan terakhir. Langkah kedua dari operasi Merah, tembus ke ruang publik. Kami tahu informasi di internet mudah tenggelam, tapi aksi di lapangan, itu membekas. Maka kami cetak selebaran, spanduk, bahkan mural di tembok-tembok kota. Wajah Guntur dipasang berdampingan dengan tulisan, "Mereka menolong tapi membunuh." Dan anehnya, setelah satu mural viral, gelombang publik mulai berubah. Akun-akun warga mulai membagikan pengalaman di peras ormas. Video intimidasi lama dimunculkan. Beberapa tokoh publik mulai bicara. Wartawan asing mulai menyorot, dan yang paling mengejutkan, beberapa anggota ormas keluar, membocorkan struktur komando internal, mengirim dokumen ke kami. Mereka menyebutkan satu istilah, Sektor Merah. Itu nama operasi rahasia di dalam ormas, bertujuan untuk mengamankan kekuasaan lewat cara apapun. Penghasutan, penghilangan, pembakaran, bahkan pembunuhan. Kami langsung tahu, inilah puncaknya. Dan tepat seminggu setelah kematian Miko, Guntur muncul di TV nasional dengan senyum penuh. "Free series," dia bilang, "kami akan tuntut para penyebar hoax. Ini bentuk fitnah terhadap organisasi yang telah bekerja siang malam membantu warga." Tanganku mengepal. Tapi di sisi lain, kami tahu dia mulai panik. Karena beberapa jam setelah konferensi itu, polisi diam-diam mulai bergerak. Beberapa tokoh kecil ormas ditangkap, dan seorang sumber internal bilang, Kopassus sudah masuk. Operasi penangkapan elit-elit GRIP sedang disusun. Operasi militer untuk membongkar mafia dalam negeri. Dan kami tahu, peran kami belum selesai. Masih ada satu bukti terakhir. Satu rekaman rahasia antara Guntur dan seorang jenderal pensiunan yang kini duduk sebagai anggota Dewan Keamanan Lokal. Rekaman itu belum kami sebarkan, karena kami tahu itu senjata terakhir dan waktunya akan segera tiba. Aku selalu berpikir bahwa kejahatan itu berwajah garang, bertato, berbadan besar, berbicara kasar. Tapi malam itu, di sebuah ruangan hotel mewah lantai 10, aku akhirnya sadar, wajah kejahatan itu bisa sangat ramah, penuh senyum, dan mengenakan batik dengan lambang negara di dada. Namanya Letjen Purn R. Guntur Prasetyo, mantan komandan terhormat, pahlawan reformasi, tokoh nasionalis, dan dalang dari semua kekacauan ini. Setelah Operasi Merah memunculkan kehebohan publik, tim penyelidik dari TNI dan Polri mulai masuk secara senyap. Tapi dari data intelijen yang bocor ke kami, penangkapan besar-besaran masih tertahan. Mengapa? Karena ada tekanan politik. Guntur bukan cuma mantan jenderal, kata seorang perwira muda yang diam-diam membantu kami. Dia punya jaringan, bahkan di DPR, mahkamah, dan kementerian. Kalau kita tangkap dia sekarang bisa jadi huru-hara. Tapi kami tahu waktu tidak berpihak, dan Guntur sendiri juga tidak diam. 2 hari setelah video-video selebaran dan mural kami viral, Maya hilang. Kami kehilangan kontak pukul 13.42 saat dia keluar ke warnet untuk mengirimkan dokumen tambahan ke media asing. CCTV terakhir menunjukkan dia masuk ke sebuah gedung kosong, lalu sinyal HP-nya hilang. Aku dan Dimas panik, kami sisir daerah itu diam-diam. Hingga akhirnya kami mendapat pesan lewat akun burner Telegram. Kalau kalian ingin Maya selamat, datang ke lantai 10 Hotel Pandawa pukul 23 WIB. Sendirian. Dan di bawah pesan itu ada satu foto. Maya diikat, mulut dilakban, dengan luka, kecil di pelipis. Hatiku mencelos, napasku tercekat. "Lo yakin mau berangkat sendirian?" tanya Dimas. "Itu perangkap, aku nggak punya pilihan. Setidaknya pakai alat rekam," kata Dimas lagi sambil menyerahkan kancing palsu yang bisa merekam suara. "Kalau lo nggak balik, dunia harus tahu siapa mereka." Hotel Pandawa tampak tenang dari luar. Resepsionis tersenyum, seolah tidak ada apapun yang aneh. Tapi aku tahu, di lantai 10, permainan sebenarnya sedang menunggu. Lift berbunyi ting saat sampai lorong sunyi, karpet merah dan lampu kuning lembut seperti meninabobokan.
orang yang akan mati. Aku jalan pelan, satu tangan di kantong pegang kancing rekam. Kamar 1026. Ku ketuk. Pintu dibuka pelan. Seorang pria berkacamata, berjas rapi, tersenyum sopan, dan di dalam, Maya duduk di kursi. Tidak diikat lagi, tapi wajahnya penuh luka. Di sudut ruangan, dua pria berbadan besar berdiri diam, dan di tengah ruangan duduk seseorang yang tak asing bagiku. Pak Guntur, dia sedang menuang teh. Wajahnya seperti biasa, tenang, penuh wibawa. Sama seperti saat dia diwawancara di TV sambil bicara soal Indonesia yang damai dan mandiri. Silakan duduk Raka, katanya ramah. Kita butuh ngobrol, aku duduk. Menahan diri untuk tidak langsung melempar meja. Kenapa Maya dipukuli? Tanyaku dingin. Itu bukan perintah saya. Tapi dia keras kepala, tidak mau kerja sama. Sekarang dia baik-baik saja, kan? Ujarnya, tersenyum. Aku ingin meneriaki dia monster, tapi aku tahu ini momen penting. Dia ingin bicara, dan aku ingin dia bicara sebanyak mungkin. Raka, lanjutnya, kau anak pintar. Tapi sayang, kau melawan sistem yang kau sendiri belum mengerti. Yang kau sebut kejahatan sebenarnya adalah kebutuhan negara. Aku mengernyit. Grip, berjaya bukan cuma ormas. Itu mesin kontrol sosial. Negara ini terlalu besar untuk dikendalikan oleh hukum saja. Butuh tekanan, butuh ketakutan. Dan aku menciptakan itu untuk mencegah kekacauan yang lebih besar. Aku tertawa getir. Jadi, membakar rumah orang, memeras warga, membunuh narasumber, itu kebutuhan negara juga, Pak. Wajahnya sedikit berubah. Semua itu collateral damage. Dan kalau aku tidak ada, negara ini akan hancur dalam 3 tahun. Kau pikir para politikus itu lebih bersih? Mereka datang padaku, minta bantuan, minta pasukan jalanan untuk kampanye. Siapa yang belah mereka waktu reformasi 2019? Aku. Dia berdiri, dan sekarang kau mau jatuhkan aku. Demi idealisme picisan, aku tatap matanya. Bukan demi idealisme, Pak, demi kebenaran. Dia mendekat. Bisik pelan. Kau tahu berapa orang yang sudah mati karena kebenaran? Banyak. Tapi yang hidup adalah mereka yang tunduk. Dan dengan itu dia berjalan ke arah pintu. Kalau kau tinggalkan semua ini sekarang, aku akan anggap tidak pernah terjadi. Maya pulang, kau hidup, dan negara tetap stabil. Aku berdiri juga. Dan kalau tidak, dia menoleh sebentar. Maka kau akan jadi pelajaran. Pelajaran bahwa idealisme tidak punya tempat di negeri ini. Maya dibebaskan malam itu. Tapi syaratnya, jelas kami harus berhenti. Harus diam, harus hilang dari peredaran. Tapi tentu saja kami tidak melakukannya. Rekaman pertemuan tadi malam berhasil. Semua suara Guntur, pengakuannya tentang penggunaan kekerasan, pengendalian ormas, bahkan pengakuannya soal negara dalam negara. Kami unggah kemana-mana, dan efeknya seperti bom meledak. Pagi harinya, tagar Sanialas wajah sang dalang jadi trending. Media internasional mulai menulis ulang pernyataan Guntur. Tokoh-tokoh politik mulai saling serang. Dewan Kehormatan Jenderal Purnawirawan mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Kami tidak mewakili Guntur, dan untuk pertama kalinya, TNI secara resmi buka suara. Juru bicara Kopassus mengumumkan, kami sedang melakukan operasi pembersihan internal. Tidak ada tempat bagi pengkhianat negara. Dimas yang selama ini dihantui rasa bersalah karena membocorkan lokasi Maya, kembali berdiri tegar di sisi kami, Maya. Walau trauma masih membekas, kembali menulis. Tulisannya tentang malam penyekapan jadi viral, dibaca jutaan kali dalam 24 jam. Dan aku tidak lagi bersembunyi. Di depan kamera kecil, dalam siaran langsung aku bicara. Guntur bilang bahwa kebenaran hanya membuat orang mati. Tapi bagi kami Swati diam lebih membunuh. Kami bukan pahlawan. Kami hanya rakyat biasa yang muak dibohongi. Dan hari ini, kami perlihatkan wajah sang dalang. Surabaya tidak pernah sepi. Tapi malam itu, kota terasa seperti menahan napas.
udara tebal, jalanan lengang, poster-poster ormas yang dulu bertebaran kini tercabik. Tapi bukan berarti mereka telah lenyap. Justru malam itu, mereka menyiapkan sesuatu yang bahkan TNI pun tak perkirakan. Dan kami yang dulu hanya penonton perlawanan, kini berdiri di garis api. Setelah rekaman Guntur tersebar, opini publik terbelah. Sebagian menganggapnya bukti pembusukan kekuasaan. Tapi sebagian lain justru memujanya sebagai penjaga stabilitas yang dikhianati. GRIP berjaya, yang seharusnya sudah mulai kocar-kacir malah membentuk pertahanan baru. Mereka menutup akses ke 5 kecamatan di pusat kota, mendirikan posko pengamanan rakyat, dan menghalangi aparat masuk. Mereka menyebutnya aksi bela bangsa. Aku melihat sendiri sebuah truk militer dilempari batu saat masuk ke Jalan Kedung Doro. Pasukan yang masuk lewat gang-gang kecil disambut teriakan dan barikade manusia. Tapi anehnya mereka semua bergerak terorganisir. Ini bukan demo liar, kata Maya sambil menunjuk drone footage dari salah satu warga. Lihat formasinya, ini latihan. Mereka siap, Dimas mengangguk. Dan ada satu hal yang bikin ini makin bahaya. Apa? Warga kecil mulai ikut. Ternyata Guntur dan sisa petinggi ormas melancarkan kampanye tandingan bahwa ini semua adalah konspirasi elit yang ingin menghancurkan gerakan rakyat. Bantuan uang digelontorkan, logistik gratis dibagi, kampung-kampung miskin dijanjikan perlindungan dan subsidi kalau ikut berdiri di barikade. Dalam waktu 3 hari, kawasan Tambak Sari, Sawahan, dan sebagian Bubutan sudah seperti daerah terpisah. Polisi tidak bisa masuk, wartawan diusir, dan mereka punya pasukan lengkap. Surabaya, kota terbesar kedua di negeri ini, bisikku sambil menatap peta. Sekarang jadi benteng pemberontak, dan malam itu akhirnya diumumkan. Operasi gabungan resmi dimulai. Nama operasi itu sederhana. Brawijaya Bersih, Kopassus, Brimob, dan Marinir diturunkan. Tapi mereka tidak bisa langsung menyerang. Kota ini bukan medan perang terbuka. Ini penuh sekolah, pasar, warga sipil. Jadi mereka lakukan operasi perlahan, blok demi blok, rumah demi rumah. Mereka menyebutnya pembersihan sarang urban. Dan di tengah semua itu, kami punya tugas paling berbahaya, mengungkap lokasi persembunyian Guntur tuh karena selama tokoh itu belum ditangkap, semua ini tidak akan berakhir. Dari data yang kami terima, Guntur tidak lagi di rumah mewahnya. Dia menghilang sejak 3 hari lalu. Kemungkinan besar bersembunyi di zona hitam, area di sekitar pelabuhan Tanjung Perak yang sudah dikuasai penuh oleh GRIP. Zona itu jadi pusat logistik dan senjata. Kalau kita bisa buktiin dia ada di sana, kata Maya, Kopassus bisa langsung bergerak. Tapi itu artinya seseorang harus masuk. Dan satu-satunya yang belum dikenali oleh pihak lawan secara visual adalah aku. Malam itu, aku menyamar sebagai kurir logistik, mengenakan jaket lusuh, masker, dan topi. Dimas membantuku menyisipkan kamera mikro dan GPS di sepatu. Kalau lo nggak balik 2 jam, gue masuk, katanya sambil menatapku penuh cemas. Aku mengangguk. Kalau gue ketangkep upload rekaman ini, kataku sambil menyerahkan flash disk backup. Jangan pikirin gue, Maya mendekat. Hati-hati, Rak. Sekarang bukan cuma informasi yang mereka jaga, tapi takhta. Masuk ke zona hitam seperti masuk ke dunia lain, jalan penuh pos penjagaan. Anak-anak muda bersenjata tajam berdiri mengawasi kendaraan. Di sepanjang gang, spanduk bertuliskan, "Rakyat bersatu, elit tersingkir," terbentang seperti bendera perang. Aku pura-pura mengantar karung beras ke salah satu dapur umum yang dikuasai. GRIP, seorang pria berjanggut memeriksa tas dan membiarkanku lewat. Tapi saat aku melangkah lebih dalam, aku tahu tempat ini bukan sekadar dapur umum. Ada ruangan bawah tanah, ada antena komunikasi, ada suara orang latihan fisik, dan di sebuah ruangan aku sempat melihat peta kota yang ditandai merah di beberapa titik. Mereka punya rencana besar, tapi belum kutemukan Guntur. Sampai akhirnya,
Aku melihat sesuatu. Di lorong kecil ada foto tua yang terbingkai. Foto Guntur, muda, berdiri bersama 5 orang berseragam, salah satunya orang yang dulu muncul di rekaman suara saat rapat rahasia. Dan di bawahnya tertulis, "Ruang komando dilarang masuk." Hatiku berdetak kencang. Aku tunggu sampai suasana sepi, lalu menyelinap, melewati tumpukan karung, menunduk di balik meja. Hingga akhirnya, aku menemukan pintu baja terkunci, tapi kamera kecil di sepatuku masih aktif. Aku arahkan ke lubang angin di atas pintu. Dan, ya Tuhan, aku melihat dia, Guntur. Duduk di kursi, berbicara lewat telepon satelit. Di sebelahnya, tumpukan koper dan 3 pria bersenjata. Aku akan keluar malam ini, lewat dermaga kecil. Jangan ada yang tahu. Dan, pastikan anak-anak itu tidak keluar hidup-hidup, katanya dingin. Ku pencet tombol pada jam tanganku. Sinyal. GPS dikirim. Aku tak sempat kabur jauh karena seorang penjaga menemukan keberadaanku. Aku lari, dipukul, ditendang, tapi sempat berteriak. Guntur di sini. Dermaga kecil, sekarang. Dan setelah itu, gelap. Aku terbangun di truk lapis baja. Maya duduk di sebelahku, memegangi tanganku. Kami terima sinyal lo. Pasukan Kopassus turun 2 jam lalu. Mereka hancurkan markas itu. Tangkap semua yang ada, katanya lirih. Guntur, tanyaku pelan. Dia terdiam sesaat, lalu mengangguk. Dia tertangkap, hidup. Air mataku mengalir, dan entah kenapa, bukan karena lega, tapi karena semua ini terasa terlalu berat untuk satu kemenangan. Surabaya kembali terang seminggu kemudian, tapi terang yang ganjil, seperti kota yang baru saja keluar dari mimpi buruk panjang, tapi belum benar-benar bisa bernapas lega. Ormas Grip resmi dibubarkan, ratusan orang ditahan, aset-aset dibekukan. Guntur didakwa atas 12 pasal kejahatan berat. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia pasca reformasi, seorang jenderal purnawirawan diadili atas kejahatan terorganisir terhadap rakyatnya sendiri. Tapi tidak semua luka sembuh begitu saja. Warga terbelah. Beberapa masih memuja. Beberapa marah. Beberapa hanya ingin melupakan, dan kami tidak lagi tinggal di Surabaya. Kami pindah ke kota kecil di utara, mendirikan ruang edukasi media, tempat orang bisa belajar tentang informasi, hoaks, dan keberanian. Karena dari semua ini, satu hal yang paling jelas, kebenaran bisa membebaskan, tapi juga bisa menawan kalau tidak dijaga. Dan kota yang pernah tertawan itu akhirnya membuka matanya. Lo yakin mau buka ini ke publik? Tanya Dimas pelan sambil melirik layar laptopku. Di hadapanku terbuka rekaman interogasi Guntur, bukan yang diputar di sidang, tapi versi lengkapnya, yang penuh potongan nama besar, yang tidak akan pernah masuk siaran TV. Aku menatap layar itu lama. Suara Guntur terdengar berat, dingin, seolah masih mengendalikan semua meski tangannya diborgol. Saya hanya menjalankan perintah. Kalau saya buka semua, negara ini bisa runtuh. Aku menghela napas. Justru karena itu kita harus buka. 3 bulan sudah berlalu sejak operasi gabungan. Surabaya kembali berfungsi, spanduk ormas dicopot. Lahan-lahan yang dulu mereka kuasai diambil alih pemerintah. Tapi kami tahu semua belum benar-benar selesai. Guntur memang tertangkap, tapi sidangnya mulai terasa seperti drama. Potongan-potongan pengakuannya dimanipulasi, disensor, disesuaikan narasi. Ada bagian di mana dia menyebut seorang menteri aktif sebagai penyokong dana. Ada bagian di mana ia menyebut operasi perlindungan dirinya dikawal oleh aparat elit. Dan bahkan ada bagian di mana dia tertawa kecil sambil berkata, "Kalian pikir saya sendiri yang berkuasa, saya cuma ujung jari." Tapi semua itu hilang di media. Yang keluar hanya cuplikan seperti, "Saya khilaf," atau "Saya mengakui kesalahan." Dan dari situ aku tahu, kebenaran sedang dibakar perlahan. Kami mulai kembali ke ritme kerja. Aku, Dimas, dan Maya menjalankan ruang edukasi yang kami namai Suara Tengah. Sebuah kanal YouTube, media digital kecil, tapi
penyajian kami yang jujur dan tidak sensasional. Tiap hari, kami unggah konten edukasi, bedah berita, investigasi ringan, hingga kisah korban ormas. Tapi satu video yang kami simpan paling akhir adalah ini, rekaman Guntur yang belum dipublikasikan. Dan hari itu, aku hampir saja mengunggahnya, sampai ada yang datang mengetuk pintu. Kantor kami 2 orang. Berjas, rapi, berlogat formal. Maaf Mas Raka, bisa bicara sebentar? Mereka tidak menyebutkan nama, tapi dari cara bicara dan nada ancamannya, kami tahu. Mereka bukan sekadar tamu biasa. Kami mengerti semangat kalian, tapi ada hal yang tidak bisa dipublikasikan sembarangan. Negara sedang menjaga stabilitas, kata salah satunya. Jadi stabilitas lebih penting dari kejujuran? Balasku, dia menatapku lama. Kadang, iya, sebelum pergi mereka memberikan surat. Bukan ancaman langsung, tapi cukup jelas. Kalau kami menyebarkan informasi yang belum diverifikasi institusi resmi, kanal kami bisa ditutup. Bahkan bisa dijerat pasal penyebaran hoaks. Maya menatapku tajam. Mereka mulai takut. Dimas duduk di kursi. Pertanyaannya sekarang, lo mau lanjut atau kita cari cara lain? Malam itu aku tidak bisa tidur. Ku tarik layar laptop, ku tonton ulang semua rekaman, semua wajah, semua tawa getir Guntur. Dan ada satu bagian yang tak bisa hilang dari kepala. Kalau saya tumbang, yang lain bisa naik. Ini sistem, bukan cuma saya. Dan sistem ini, kalian nggak bisa kalahkan dengan video YouTube. Sialnya, dia benar. Banyak orang di luar sana yang today masih menganggap Grip Berjaya sebagai pahlawan. Banyak yang menyebut penangkapan Guntur sebagai konspirasi. Banyak yang percaya kami ini hanya buzzer bayaran, dan itu menyakitkan. Tapi bukan berarti kami menyerah. Esoknya, kami ambil jalur lain. Kami rangkai satu konten. Bukan sekadar unggahan rekaman mentah, tapi dokumenter pendek. Kami beri judul, Jejak Hitam, Dalang Dana dan Darah. Kami hubungi mantan anggota ormas yang kini bertobat. Kami wawancarai keluarga korban pemerasan. Kami tampilkan narasi yang kuat, tapi tanpa menyebut nama besar. Hanya kode, inisial, dan jejak. Kami ingin orang berpikir, menyambung sendiri, bukan dicekoki. Dan akhirnya, kami unggah pada 15 September pukul 20 WIB. Dalam 2 jam, video itu ditonton lebih dari 200.000 kali. Kolom komentar penuh dukungan dan serangan. Bagus banget, akhirnya ada media berani kayak gini. Tukang fitnah, jangan sok tahu soal ormas. Gue dulu ikut Grip dan ini semua benar. Kami tahu ini belum apa-apa. Tapi yang kami tidak tahu, video itu menyulut sesuatu yang lebih besar. 2 hari setelahnya, kantor kami dilempari batu. Dinding dicoret, listrik sempat padam. Lalu salah satu narasumber kami, Ibu Sari, janda yang suaminya dibunuh saat melawan preman ormas, menghilang. Kami panik. Kami coba hubungi semua pihak, lapor polisi, tapi mereka seperti enggan menyentuh kasus ini. Kami sedang memverifikasi apakah ini terkait atau tidak, kata salah satu petugas dingin. Aku tahu nada itu. Nada, jangan ikut campur. Dan malam itu, Maya berkata lirih, mereka mulai membakar kebenaran lagi. Bukan cuma tutup mata, tapi hapus bukti, hapus suara. Dan kalau kita nggak kuat, kita juga bisa dibakar. Tapi justru di tengah tekanan itu, ada hal yang mengejutkan. Kami dukungan tak terduga dari publik. Beberapa aktivis digital mulai memboost video kami. Jurnalis kampus dari 5 kota mulai menulis ulang hasil investigasi kami. Bahkan seorang mantan anggota DPR mengunggah potongan video di akun pribadinya. Kebenaran bukan milik negara, tapi milik kita semua, tulisnya. Dan perlahan narasi mulai bergeser. Kami memang tidak bisa membongkar semua, tapi kami bisa membuat cukup banyak orang melihat bahwa apa yang terjadi bukan sekadar penangkapan Guntur, tapi ada sistem di baliknya. Dan sistem itu masih hidup. Aku duduk di depan kamera. Video live dimulai. Penonton melonjak cepat. 10.000, 20.000,
50.000. Aku bicara dengan suara pelan, tapi tegas. Selamat malam. Kami bukan pahlawan, kami hanya saksi. Dan malam ini, kami ingin mengingatkan bahwa kebenaran bisa dibakar, tapi abunya akan tetap berterbangan. Aku tunjukkan potongan klip terakhir, suara Guntur. Kalau kalian berani buka ini semua, kalian akan jadi target berikutnya. Aku menatap kamera, dan kami siap. Hari itu, kami tidak lagi takut karena ternyata ketika cukup banyak orang berdiri bersama kebenaran, mereka tidak bisa membakar semuanya. Mereka bisa membungkam satu suara, tapi tidak 1000. Dan kami akan terus menulis, menyala. Sekalipun dengan api yang sama, yang ingin mereka padamkan. Pagi itu Surabaya terlihat damai. Jalanan mulai lancar, tak ada lagi spanduk ormas yang menggantung seenaknya di tiang listrik. Warung-warung buka tanpa perlu bayar keamanan. Wajah-wajah warga tampak lebih tenang, meski aku tahu, di balik senyap itu masih ada ketakutan yang belum selesai. Aku berdiri di depan cermin. Kemeja putih, celana hitam, dan jas seadanya. Hari ini aku diundang menjadi pembicara di Forum Kebebasan Pers Kampus Universitas Negeri Surabaya. Aneh rasanya. Beberapa bulan lalu aku cuman bocah idealis dengan kamera pinjaman dan mimpi besar. Sekarang, aku jadi simbol kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Suara yang menolak dibungkam. Udah siap? Tanya Maya, muncul dari balik pintu sambil memegang map presentasi. Siap gugup? Iya, jawabku sambil tertawa kecil. Dia tersenyum, lembut seperti biasa. Tapi aku bisa lihat matanya masih merah. Mungkin belum tidur semalaman karena bantu susun data. Kami berdua tahu, hari ini bukan sekadar presentasi. Hari ini aku akan menyebut nama. Nama yang sejak awal hanya kita bisikkan dalam ruangan tertutup. Dihapus dari rekaman, dikaburkan dalam dokumenter. Tapi hari ini, kami tak akan lagi menyamarkannya. Gedung aula sudah penuh. Mahasiswa, dosen, jurnalis muda, aktivis LSM, bahkan beberapa wartawan media nasional duduk di bangku belakang. Di panggung layar besar menampilkan satu judul, Membongkar Sistem yang Bersembunyi, dari grip berjaya ke meja kekuasaan. Aku berdiri dengan tangan sedikit gemetar, tapi suara harus tetap tenang. Nama saya Raka. Saya bukan akademisi, bukan peneliti. Saya cuma warga Surabaya yang kebetulan pegang kamera dan tidak tahan melihat warga saya dipalak oleh mereka yang katanya melindungi. Hari ini, saya ingin kalian tahu satu hal. Kebenaran bukan hanya soal siapa yang salah, tapi soal siapa yang berani bicara. Ku mulai memutar slide. Tampilan grafik pergerakan dana ormas dari tahun 2019 hingga 2024. Bukti rekening, surat transfer. Satu demi satu nama mulai muncul. Inilah yang tidak ditampilkan di sidang. Inilah bagian dari rekaman Guntur yang disensor. Aku tunjuk satu nama. Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik. Arman Satya. Ruang itu mendadak sunyi. Semua tahu siapa dia. Orang yang di TV paling vokal mengecam ormas radikal. Sosok yang dielu-elukan karena berani membubarkan organisasi ilegal. Tapi, tahukah kalian, dia juga yang menandatangani pengalihan dana hibah ke yayasan fiktif yang ternyata milik keluarga Guntur. Tanyaku, beberapa mahasiswa berbisik. Kamera ponsel merekam dari segala arah. Aku terus bicara, walau tenggorokanku mulai kering. Usai acara, kami tak langsung pulang. Beberapa mahasiswa mendekat, ingin tahu lebih dalam. Beberapa wartawan minta konfirmasi, tapi satu orang menarik perhatianku. Seorang pria paruh baya, berbaju batik sederhana, berdiri di dekat pintu keluar sambil menatapku. Mas Raka, katanya pelan. Boleh bicara sebentar? Kami duduk di kursi taman belakang kampus. Dia memperkenalkan diri. Pak Hadi, pensiunan staf intelijen lokal. Apa yang kamu lakukan berani? Tapi kamu juga harus tahu kalian belum menang, katanya. Aku menatapnya. Kami nggak cari menang, Pak. Kami cuma pengen orang-orang tahu. Dia mengangguk. Lalu mengeluarkan satu amplop dari saku dalamnya. Kertas-kertas tua, beberapa lusuh.
Catatan tangan, fotokopi berkas, bahkan satu memo kecil bertanda tangan yang sudah pudar. Ini catatan lama tentang siapa saja yang dulu membentuk Ormas GRIP. Sebagian besar sudah naik jabatan, beberapa masih aktif. Tapi ini potongan awal dari pusaran yang kamu lawan sekarang. Aku menerima amplop itu. Beratnya bukan soal isi, tapi tentang keputusan. Apakah aku siap melangkah lebih jauh? Malam itu, kami kumpul di base camp kecil kami lagi. Di ruang sempit dengan kipas angin berderit, aku, Maya, dan Dimas memandangi isi amplop itu. Nama-nama lama, perusahaan fiktif, surat dukungan kampanye, dana gelap dari pemilik tambang di Kalimantan Timur. Ini bukan sekadar ormas, bisik Maya. Ini jaringan. Dan di saat itu aku merasa seperti kembali ke titik awal. Bahwa apa yang kami lawan bukan hanya Guntur, bukan hanya Arman Satya, tapi sistem yang dibangun bertahun-tahun oleh kepentingan, rasa takut, dan kekuasaan. Tiba-tiba, semua terasa berat. Aku lelah, aku ingin tidur. Tapi aku juga tahu, tidur bukan pilihan sekarang. Seminggu kemudian, Arman Satya resmi diperiksa KPK. Bukan karena video kami, tapi karena laporan lain dari whistleblower yang katanya tidak ada hubungannya. Tapi kami tahu, tekanan publik dari dokumenter dan seminar itu ikut mendorong pintu kebenaran terbuka sedikit demi sedikit. Dan kami juga tahu, tidak semua kebenaran bisa langsung ditangkap hukum. Beberapa hari kemudian akun media sosial kami diretas. Lalu server kami diretas, video dihapus. Tapi untungnya kami sudah backup di beberapa tempat. Kebenaran memang bisa dibakar, tapi kami sudah belajar. Selagi ada satu sumbu menyala, ia akan kembali menjadi api. Di akhir bulan, kami duduk bertiga di atap rumah kontrakan yang jadi markas kami. "Kita mau lanjut?" tanya Dimas. Aku mengangguk pelan, tapi dengan cara yang baru. Maya mengangguk setuju. Bukan frontal lagi. Kita masuk lewat pendidikan, pelatihan, bantu jurnalis muda, bantu korban buat bicara. Kami tahu mungkin cerita kami di Ormas GRIP berjaya sudah selesai, tapi perjuangan kami sebagai saksi belum. Karena Surabaya yang senyap ini hanya tenang di permukaan. Di bawahnya masih ada bara yang siap menyala lagi kapan saja, dan kami akan tetap di sini, menjaga, mencatat, menjadi suara kecil yang tak ingin lagi dibungkam.